Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Yudi Darmawan. Kali ini akan membahas tentang analisa dan simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Untuk pembahasan materi yang pertama, kita akan melakukan analisa tentang dua jaringan dari dua studi kasus di bawah ini. Untuk materi kedua, kita nanti akan melakukan simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pembahasan materi pertama pada studi kasus yang ke-1, di sini terdapat satu jaringan sederhana, di mana di sini ada dua end device, yaitu satu server dan menggunakan dua PC, serta terdapat jenis network device antara lain satu router, switch, serta 4 kabel jaringan. Yang topologi yang digunakan adalah tipe star, di mana konsentrator berupa switch menjadi pusat dari semua perangkat yang berada pada suatu jaringan tersebut. Dengan menggunakan media transmisi berupa kabel twist pair atau kabel LAN dengan jenis crimpingnya strike. Sedangkan untuk studi kasus yang kedua, jaringan tersebut menggunakan topologi tipe tree, di mana pengaturan komunikasi data terpusat secara hierarki atau menggunakan pusat yang berbeda-beda. Pada sistem jaringan di atas, untuk network device-nya berupa dua buah router, satu unit access point berupa wireless router, kemudian satu switch, 6 kabel jaringan, 2 WLAN card atau WiFi adapter yang nanti disematkan ke kedua PC yang akan mengakses access point secara nirkabel atau secara wireless WiFi. Sedangkan end device yang terdapat di jaringan pada kasus kedua berupa 4 unit PC yang kita gunakan sebagai sampel di sini, dan satu unit server. Media transmisi yang digunakan adalah media transmisi kabel dan media transmisi nirkabel atau wireless. Media transmisi kabel yang digunakan adalah twist pair atau kabel menggunakan kabel LAN jenis stripe dengan garis tanpa putus-putus, ini tipe stripe, dan garis putus-putusnya ini merupakan tipe cross, dimana untuk tipe stripe ini bisa digunakan untuk dua jenis device yang berbeda, sedangkan tipe cross untuk satu jenis tipe yang sama. Di dalam media transmisi nirkabel atau wireless yang digunakan oleh dua PC ini, PC 2 dan PC 3, dalam komunikasi datanya ini menggunakan media aksesnya melalui access point atau wireless router ini, dengan menggunakan perangkat tambahan berupa WLAN card atau WiFi adapter yang biasanya disematkan ke kedua PC ini untuk mengakses sinyal dari WiFi. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi kedua, kita akan melakukan simulasi dan pengujian ke kedua studi kasus berikut pada Cisco Packet Tracer. Untuk studi kasus yang pertama, di sini saya akan menginput end device-nya, network device-nya, lalu kita hubungkan menggunakan kabel tipe stripe. Untuk langkah awalnya kita lakukan penyetikan di server. Kemudian setting saja kita lakukan di routernya. Kedua PC-nya ini kita setting secara DHCP aja. Selanjutnya kita tes dari PC ke PC, sukses. Untuk PC servernya sukses, PC ke router juga berhasil. Dan untuk jaringan yang studi kasus kedua,
Nah ini ya, untuk network device-nya kita menyediakan 2 buah router, 1 buah switch, dan 1 buah wifi router. Untuk aksesnya kita gunakan kabel tipe Stripe dari server ke switchnya, yang ini sama untuk tipe Stripe-nya. Kemudian dari switch ke router kita gunakan juga kabelan tipe Stripe, jenis Stripe. PC yang satu ini kita gunakan kabelan tipe Stripe, tipe cross untuk yang dari wifi router ke arah router. Kedua PC di bawah ini sebelumnya kita setting dulu, kita aktifkan dulu meraki routernya sebagai berikut. Ini kita tarik ke atas saja. Nah, kemudian untuk PC-nya kita setting di physical-nya. Di sini kita matikan dulu tombolnya. Kemudian kita ganti port LAN-nya dengan ini VPNP 300N atau port wifi. Kemudian kita nyalakan lagi. Sedangkan untuk pembahasan materi kedua, kita akan mensimulasikan skema jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana kita analogikan dalam sebuah gedung yang terdiri dari 3 lantai. Terdapat sebuah jaringan komputer dengan IP privat 172.16.00/23 merupakan kelas B, dan sebuah IP public 103.176.79.214/30 dari sebuah provider untuk akses internetnya, yang nantinya digunakan pada ketiga lantai gedung tersebut. Selanjutnya kita ke simulasi untuk materi kedua di Cisco Packet Tracer. Di sini kita untuk langkah awalnya kita add device dulu, device networknya. Kemudian untuk di lantai 2-nya kita add network device-nya. Sementara untuk end device-nya kita pakai yang ini. Untuk lantai pertama kita buat sampelnya ada 8 PC. Kemudian di lantai 2 untuk akses dari kabelnya kita berikan laptop sebanyak 7 unit. Nah, untuk langkah selanjutnya kita koneksikan untuk media transmisinya. Kita pakai tabel tipe Stripe kabelan untuk dari portnya ke router. Kemudian kita hubungkan juga dari router ke switchnya, switch yang utama kabelan tipe Stripe, dan dari switch server dulu aja ya, server sama tipe Stripe. Kemudian dari switch utama ke switch lantai 2, dan yang terakhir dari switch utama ke switch lantai 1 ke ruang staff. Dari switch lantai 1 kita pasangkan kabel tipe Stripe juga ke masing-masing PC yang ada di lantai 1.
Dan untuk switch jalan lantai 2 ke wireless routernya juga kita hubungkan dengan media transmisi berupa kabel tipe strike. Setelah media transmisi kabelnya terhubung semuanya, selanjutnya kita hubungkan ini media transmisi kabelnya atau akses wirelessnya di lantai 2. Untuk menghubungkan ke router, kita klik di laptopnya, kita ganti modulnya di physical laptopnya. Kita matikan dulu powernya, kemudian kita ganti LAN cardnya dan kita pasangkan dengan WLAN card adapter wifi nya. Kemudian kita nyalakan lagi powernya. Untuk laptop selanjutnya juga sama, kita matikan dulu powernya, kita ganti dengan LAN cardnya, kita nyalakan lagi powernya. Sama ya langkah-langkahnya untuk masing-masing laptopnya. Nah, setelah semuanya media transmisi ini kita hubungkan dari tiap-tiap device-nya, sekarang untuk langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi. Kita di sini sudah mencatat kebutuhan pengalamatan, totalnya diperlukan 268 privat IP address ya. Untuk perangkat jaringannya ada 5 di sini. Router 1, switchnya 1, 2, 3, access point 1, jadi kita perlukan 5 IP address untuk perangkat jaringan. Sementara untuk hostnya di lantai 1 bukan sekitar 240 user. Untuk lantai 2 atau ruang manajemen kita alokasikan sebanyak 20 user, dan di lantai 3 kita alokasikan sebanyak 3 user untuk kebutuhan ruang server. Untuk IP address dari router sendiri ini sudah kita alokasikan IP nya. Untuk cloud kita alokasikan yang dari cloud ini ya, providernya. Kemudian untuk routernya setelah kita mengalokasikan IP address ke masing-masing device-nya, kemudian kita lakukan konfigurasi. Pertama kita lakukan pada router, kemudian di sini kita langsung ke CLE, kita ketikkan enable untuk mengaktifkannya, kemudian konfigur terminal hostname 1. IP address-nya yang 00, IP address-nya yang untuk 00 mengarah ke cloud-nya. Kita ketikkan IP dari cloud-nya, IP address 103.176.9.214. Kemudian netmask-nya 252.
address-nya dimana ke 0/01. Ini kita ketikkan IP address routernya 172. Nah, maaf, ininya belum ada tadi. 172.16.01. Netmasknya juga kita tuliskan 254 kalau menggunakan /0 /23. Dan kita setting juga ke IP DHCP. Untuk konfigurasi router sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi di switch utama. Sama kita langsung ke CLI aja. Enable, kemudian configure terminal. Selanjutnya kita isikan hostname-nya, namanya MS1, interface VLAN 1, untuk IP address-nya IP address 72.16.0.2. Netmasknya 255.255.254 perfect 23 ini. Kemudian shutdown, selanjutnya exit, kemudian kita copy, enter. Konfigurasi untuk switch yang utama sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi switch yang kedua yang ada di lantai 2. Kita dulu selanjutnya kita akan konfigurasi untuk switch yang berada di lantai 1. Langkahnya sama, kita langsung masuk ke CLI, kita enter aja. Kemudian kita enable. Untuk switch yang di lantai 1, switch yang ketiga lantai 1 sudah selesai kita konfigurasi. Untuk selanjutnya kita konfigurasi untuk servernya. Kita masuk ke file servernya. Kemudian kita setting
pastikan 172.16.01, DNS nya 27.50.20.21. dibuat otomatis aja. Kemudian lanjut ke tab service, kita pastikan HTTP nya on, HTTPS nya juga on, IP address nya 172.16.0.21. Sedangkan subnet masknya kita menggunakan perfect 23.254.0. dapat buat gateway nya. Oke. Terus selanjutnya ke web server atau server kedua, kita masuk ke ini konfigurasinya, displaynya kita ganti namanya web server. Di static gateway nya kita isikan 172.16.0.1 sama dengan server yang pertama untuk gateway nya. Untuk DNS nya juga sama dengan server yang pertama tadi, server 4 tadi sama. Kita auto-kan. Kita pastikan di sini HTTP sama HTTPS-nya on semua. Kemudian lanjut ke desktop. IP webnya 172.16.0.22. Gateway-nya sama perfect 23. Oke. Server database. Gateway-nya 172.16.0.1. DNS-nya sama. Pastikan juga ini sudah on semua HTTP dan HTTPS-nya. Langsung ke desktop, kita masukkan IP address-nya 172.16.0.23. Ini sama perfect-nya 23. Oke. Kemudian kita ke konfigurasi untuk access point-nya. Kita klik access point-nya, kita ke setting, kemudian kita kasih username-nya access point 1. Lanjut ke GUI, setting DHCP-nya atau di DHCP. Untuk IP address-nya kita lokasikan 5, subnet-nya oke, dan 5. Kemudian DHCP servernya disable. Kemudian kita save. Oke. Setelah kita konfigurasi semua perangkat networknya, device networknya, kemudian kita beralih ke end device-nya untuk men-setting PC dan semua laptop ini. Kita setting untuk menggunakan IP address-nya DHCP, IP address dan dinamik. Kita klik ke PC-nya, nama desktop, ke DHCP, itu akan sama lagi. Lakukan untuk tiap-tiap PC dan laptopnya, setting DHCP-nya. Nanti otomatis di generate untuk IP address-nya. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing device-nya,
Sekarang kita lakukan untuk testing atau pengujiannya dengan mengikuti salah satu PC-nya. Ke command prompt-nya kita typing IP dari server. Yang pertama kita coba untuk yang IP dari file servernya 172.16.0.21. Sudah ada reply, berarti sudah tersambung. Kemudian kita coba untuk ping yang server database-nya, IP-nya adalah 172.16.0.23. Nah, sudah ada reply juga, berarti sudah tersambung. Kemudian kita coba untuk ke web browser-nya atau apa sudah terhubung ke server webnya. Kita ke desktop di salah satu PC, kemudian desktop. Setelah masuk desktop kita ketikkan URL-nya. Di sini kita ketikkan http dari IP address web servernya. Di sini 172.16.0.22. Kemudian enter. Nah, sudah terhubung. Kemudian ke laptopnya kita coba dulu salah satu laptop yang ada di lantai 2. Kita klikkan, kita ping ke salah satu PC-nya, ke salah satu servernya. Server 172.16.0.21. Sudah ada reply, berarti sudah tersambung. Kemudian selanjutnya kita ping ke server database-nya 172.16.0.23 ya. Iya, 23 database. Sudah tersambung, sudah ada reply. Kemudian untuk cek ke web servernya, kita ke desktop, klik web browsernya. Kemudian kita ketikkan HTTP dari IP address web servernya. Garis miring 2 kali 172.16.0.22. Enter. Sudah tersambung juga. Sementara demikian pembahasan dari saya tentang analisa dan simulasi jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracer. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan ataupun penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.